Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bintoro Bagus Purmono, dosen pada Prodi Manajemen dari Universitas Tanjung Pura. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, akan menyampaikan materi perkuliahan Manajemen Pemasaran yang merupakan salah satu mata kuliah yang saya ambil. Mata kuliah Manajemen Pemasaran merupakan mata kuliah wajib jurusan yang memiliki bobot 3 SKS, berada pada semester 4, memiliki 16 tema pembahasan yang ditempuh dalam waktu 14 minggu, tidak termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah Manajemen Pemasaran merupakan mata kuliah yang dirancang khusus untuk memberikan pemahaman konseptual dan empiris dari proses manajemen pemasaran melalui analisis teori dan studi empiris. Mahasiswa juga akan mendapatkan pengembangan dan memahami pengetahuan bidang manajemen pemasaran dalam praktek sehari-hari. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa memahami wawasan tentang teori dan konsep manajemen pemasaran. 2. Mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang manajemen pemasaran dalam organisasi. 3. Mahasiswa mampu menganalisis, mengembangkan, dan menerapkan konsep manajemen pemasaran. 4. Mahasiswa mampu mengelola dan memecahkan permasalahan bidang pemasaran dalam organisasi. Dan yang 5, mahasiswa mampu mengembangkan dan menjalankan strategi pemasaran yang relevan, kreatif, dan inovatif. Materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran diantaranya 1. Overview dan konsep dasar pemasaran. 2. Perencanaan strategis berorientasi pasar. Yang 3. Sistem riset pemasaran. Yang 4. Lingkungan pemasaran. Yang 5. Mengolah informasi pemasaran. Yang 6. Pasar konsumen. Yang 7. Pasar bisnis. Yang 8. Segmenting, targeting, dan positioning. Yang 9. Strategi produk. Ke 10. Strategi pemasaran jasa. Ke-11 strategi harga, ke-12 strategi distribusi, ke-13 strategi promosi, ke-14 analisis persaingan, ke-15 pasar global, dan yang ke-16 bedah kasus manajemen pemasaran. Untuk capaian pembelajaran, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan, program studi yang dibebankan pada mata kuliah, diantaranya 10 poin sikap, 9 poin keterampilan, 3 poin pengetahuan, dan 3 poin keterampilan khusus. Pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran menggunakan case-based learning dalam pelaksanaan prosesnya dengan metode diantaranya ceramah, tanya jawab, analisis, dan diskusi kasus terkait. Untuk evaluasi penilaian, mata kuliah Manajemen Pemasaran akan mengacu pada 4 aspek, diantaranya aspek penilaian, yaitu ujian akhir semester memiliki persentase sebesar 40%, ujian tengah semester memiliki persentase 30%, tugas memiliki persentase 20%, dan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan memiliki persentase 10%, sehingga totalnya adalah 100%. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan salah satu materi dari perkuliahan Manajemen Pemasaran dengan judul Segmenting, Targeting, and Positioning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sore. Oke, baik mahasiswa sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dan sesuai dengan rencana pembelajaran mata kuliah pada sore hari ini, kita akan membahas terkait dengan segmentasi, target, dan positioning, ya. Dimana materi ini posisinya letaknya di pertemuan minggu ke-9 setelah pelaksanaan UTS. Nah, kemarin UTS-nya gimana? Bagus? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sekarang kita melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan segmentation, kemudian positioning, dan targeting. Nah, teman-teman, mata kuliah ini nanti akan kita bahas kurang lebih sekitar 2 jam sesuai dengan perkuliahan kita. Dan sebelum perkuliahan ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan saya minta untuk salah satu di antara kita memimpin doa. Siapa? Oke, Auza silakan.
Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Auza sudah memimpin doa pada sore hari ini. Nah, teman-teman, materi ini sebagaimana sudah saya sampaikan di awal semester untuk semua materi terkait dengan manajemen pemasaran. Tentunya teman-teman sudah download, sudah membaca, sudah juga mencoba mengkaji dengan berbagai pembahasan ataupun kasus-kasus yang relate dengan materi hari ini. Saya minta seperti biasa teman-teman harus terlibat aktif dalam perkuliahan ini. Nah, kita mulai dengan pembahasan pertama tentang segmentation. Nah, ada nggak di sini yang mencoba untuk memberikan pendapat apa itu segmentasi atau segmentation? Oke, silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Vincent Victor. Nah, apa sih segmentasi? Segmentasi itu adalah kegiatan membagi suatu pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, karakteristik atau perilaku konsumen berbeda pula. Oke, bagus ya, kasih net ya. Jadi net sudah menjelaskan bahwa segmentation itu adalah kegiatan membagi-bagi pasar. Ya, setidaknya ada 4 kata kunci ketika kita membahas tentang segmentasi. Yang pertama adalah pasar itu luas, dan ketika kita sebagai seorang pemasar atau sebagai seorang produsen tidak mungkin bisa menjangkau ataupun kesulitan lah ya, mungkin saja, tetapi akan sangat kesulitan ketika kita harus menggarap semua pasar yang begitu luas. Maka langkah selanjutnya yang kita harus lakukan ketika kita tahu bahwa pasar itu sangat luas adalah membagi pasar tersebut. Nah, kegiatan membagi pasar tadi menjadi pasar yang lebih homogen itu disebut dengan segmentasi atau segmentation. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan profil responden. Nah, profil responden tadi kita akan dalami atau bahkan nanti kita akan pilih. Ketika sudah terpilih, maka kita akan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan ya, dan karakter dari si customer tadi gitu ya, yang sudah kita segmentasi gitu. Nah, kita lanjut. Nah, untuk melakukan segmentasi kita bisa melakukannya dengan berbagai basis ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai tipe. Nah, ada nggak di sini yang mungkin ingin menyampaikan setidaknya ketika kita ingin melakukan segmentasi, kita bisa melakukan segmentasi itu berdasarkan apa-apa saja gitu ya. Oke, Stephanie. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephanie Oktaviani. Untuk membagi segmentasi itu ada 4. Yang pertama itu demografi, yang berarti populasi. Yang kedua ada geografik, yang berarti lokasi. Yang ketiga ada psikografik, yang berarti psikologi. Yang keempat ada behavioral, yang berarti kebiasaan. Iya, bagus sekali Stephanie, benar ya. Jadi ketika kita ingin melakukan segmentasi, kita bisa melakukan segmentasi berdasarkan 4 hal ini. Katakanlah tadi demografik menurut Stephanie adalah populasi, betul. Misalnya kita melihat segmentasi itu berdasarkan usia, kemudian jenis kelamin, penghasilan, kemudian tingkat pendidikan ya, pekerjaan, kemudian agama ataupun bangsa misalnya, negara. Jadi berdasarkan kebangsaan, maksud saya kebangsaan sesuai dengan demografik atau populasi. Nah, tadi juga benar yang disampaikan oleh Stephanie, berdasarkan geografik ya, berdasarkan lokasi, kita bisa melihatnya berdasarkan ukuran daerah, ukuran kota, iklim bahkan ya. Nah, kalau yang psikografik itu berdasarkan kepribadian, kelas sosial atau gaya hidup gitu ya. Yang terakhir adalah sesuai dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini biasanya bisa dilihat juga dari pengetahuan, kemudian dari kesempatan, sikap, penggunaan atau reaksi pembeli. Nah, ini segmentasi. Oke. Nah, ketika kita melakukan segmentasi itu tentunya harus efektif. Nah, setidaknya ada 5 kategori segmentasi itu dianggap efektif, dianggap sukses. 5 hal ini siapa yang bisa menjelaskan salah satu di antaranya sesuai dengan pemahaman setelah kalian membaca materi ini sebelumnya. Oke, perkenalkan, nama saya Anamora. Saya akan menjelaskan itu mengenai accessible. Di mana sini itu berarti dapat diakses. Contohnya itu adalah kemudahan dalam mengakses informasi dan mendapatkan pelayanan bisnis yang sesuai dengan target pelanggan. Contohnya itu misalnya ada satu orang ini dia mendapatkan informasi melalui media sosial. Nah, dengan beberapa yang lainnya mendapatkan informasi dari brosur atau iklan pada koran. Nah,
Di sini para pebisnis harus mencari cara dengan menyiapkan dua media agar para masyarakat ini bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan bisnis dari pemasaran tersebut. Oke, terima kasih Maura. Ya benar, jadi ada 5 ya. Salah satu tadi yang dibahas oleh Maura itu adalah accessible. Artinya ketika kita melakukan segmentasi, pastikan segmentasi yang kita lakukan dan berkeinginan potensial menjadi target market kita itu adalah segmentasi yang bisa kita akses. Jangan sampai segmentasi itu tidak bisa kita akses. Katakanlah kita punya produk dan produk itu memang masih baru dan produk baru tersebut memang masih berada pada kategori lokal atau bisa diakses oleh penduduk lokal, katakanlah Indonesia atau daerah yang lebih kecil, katakanlah Kalimantan Barat. Tapi kita memaksakan diri untuk mengakses pasar internasional, katakanlah di Afrika. Nah ini kan sesuatu yang cukup memaksakan. Jangan sampai segmen pasarnya itu ternyata tidak memungkinkan untuk diakses. Nah ada 4 hal yang lain saya rasa teman-teman bisa memahami terkait dengan segmentation yang efektif ya. Ada measurable, kemudian ada substansial, ada juga diferensial dan ada actionable ya. Nah, kita lanjut. Nah, setelah kita melakukan segmentasi, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan targeting. Jadi kita sudah tadi ada pasar yang begitu luas, pasar yang luas tadi kita kelompok-kelompokkan, kita pecah-pecah, kita kategorikan berdasarkan demografik, psychographic, kebiasaan dan juga geografik gitu ya. Maka selanjutnya kita akan memilih 1 atau bahkan 2 atau berapa yang mungkin kita bisa targetin gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, ada nggak di sini mau berpendapat apa itu targeting? Oke. Perkenalkan, nama saya Zailani Arbain. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang targeting, yang dimana targeting ini yang merupakan sebuah proses yang dimana kita tuh bakalan menentukan sebuah target pasar yang paling potensial. Terus di sini itu kita tuh menentukannya tuh berdasarkan segmentasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, benar ya. Tadi yang disampaikan oleh Zailani. Jadi aktivitas targeting itu adalah aktivitas setelah kita melakukan segmentasi. Di mana targeting kita akan memilih pasar yang paling potensial dan pasar tersebut tentunya bisa kita garap ya. Nah, dalam melakukan aktivitas targeting itu setidaknya ada 5 pola ya. Nah, 5 pola ini pasti teman-teman sudah baca, sudah kaji juga berdasarkan contoh-contoh dan sebagainya. Ada nggak di antara 5 pola dalam proses targeting ini yang teman-teman bisa jelasin? Satu aja. Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Trisatya Sumarandani. Di sini dari 5 pola pemilih target pasar, saya mau milih yang single segmentation concentration. Oke. Nah, jadi sesuai namanya dan kalau kita lihat juga di PowerPoint itu kan yang merah-merah kan cuma 1 ya Pak. Ya. Itu berarti sebuah perusahaan tuh untuk fokusnya tuh hanya di satu satu segmen atau satu market aja. Okay. Nah, karena mereka fokus di satu segmen, berarti untuk penciptaan produknya dan pengembangan produknya mereka tuh hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan dari satu market atau segmen yang mereka pilih ini. Iya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Satya ya. Jadi ketika pola yang dipilih dalam proses targeting itu adalah single segment concentration, maka terlihat dalam gambar yang di depan kalian itu warna kotak merahnya hanya 1. Itu memiliki makna bahwa pasar yang dibidik cukup 1 dan produk yang disiapkan juga cukup 1. Karena bisa aja ya, sebuah perusahaan itu punya keterbatasan dalam sumber daya, mereka harus olah dan tentunya ketika mencoba untuk melayani banyak pasar, tentunya juga banyak sumber daya yang harus dikerahkan. Ini disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Atau bisa saja perusahaan mencoba untuk memposisikan dia terhadap satu pasar supaya benar-benar bisa konsentrasi, benar-benar bisa menang di pasar tersebut sehingga fokus aja ke satu produk dan satu pasar. Nah, yang kedua ada selective specialization ya. Artinya ada 3 produk yang disiapkan untuk membidik 3 pasar yang berbeda. Nah, kalau yang product specialization berarti cukup ciptain satu produk tapi untuk 3 pasar ya. Ataupun kalau yang market specialization berarti ada satu pasar tetapi dengan 3 produk yang berbeda ya. Nah, ini yang berat nih, full market coverage. Artinya mencoba untuk menciptakan banyak sekali produk
dengan target banyak pasar. Tentunya tadi ini kebalikan dari single segment concentration, di mana sumber dayanya pasti akan sangat banyak ya untuk dikerahkan karena harus melayani banyak pasar dan produk yang diciptakan juga harus banyak. Oke. Nah, setelah kita melakukan targeting, penting bagi seorang pemasar, bagi seorang produsen untuk melakukan positioning. Nah, ini adalah langkah yang ketiga. Nah, apa itu positioning? Ada nggak di sini yang mau coba berpendapat? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Christopher Jepani. Jadi positioning itu merupakan tindakan perusahaan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan tercipta kesan atau persepsi tertentu di benak konsumen dengan tujuan menarik perhatian konsumen dan melekat di benak konsumen tersebut. Oke, bagus sekali Chris ya, benar ya. Tadi dari penjelasan Chris ada beberapa kata kunci yang bisa kita tarik kesimpulan. Ada kata kunci kesan, ada kata benak, ya. Dan ada kata mampu memenangkan persaingan. Nah, ini memang 3 kata yang bisa menjelaskan apa itu positioning. Nah, intinya positioning itu kalau saya boleh lebih meringkas adalah menjadi spesialis di benak konsumen. Jadi seorang pemasar mencoba untuk meletakkan apa sih keunggulan, kehebatan, keekspertan ya, expert dalam hal apa nih yang bisa kita tonjolkan dari produk kita dan tertanam benar-benar baik ya di dalam pikiran konsumen. Nah, itu yang disebut dengan positioning ya. Nah, ini saya kasih contoh. Ini ada beberapa kasus nanti kita akan bahas bersama. Nah, ada contoh, ada 2 pasta gigi. Ini sama-sama pasta gigi yang sama-sama dikeluarin atau diproduksi oleh Unilever. Tapi 2 produk ini punya positioning yang berbeda. Nah, kalau close up itu pingin dianggap expert atau spesialis dari sisi pasta gigi yang mampu memberikan rasa fresh ya kepada penggunanya. Kemudian kalau yang Pepsodent pingin dianggap spesialis, expert, ahli di benak konsumen dalam hal pasta gigi yang bisa melindungi gigi berlubang, pasta gigi keluarga ya. Nah, padahal 2 produk ini sama-sama bisa memberikan rasa fresh ya ketika kita menggunakannya, tetap ada rasa sensasi dingin, pedas, segar ya, sama-sama bisa. Dan juga sama-sama mampu melindungi gigi dari karies atau berlubang dan sebagainya. Tetapi perusahaan mencoba untuk mempositioningkan dirinya kalau close up itu adalah pasta gigi yang menyegarkan. Sedangkan kalau Pepsodent yang melindungi keluarga dari gigi berlubang. Nah, inilah positioning. Nah, kalau contoh kasus yang kedua misalnya Garuda dan Citylink. Nah, kalau Garuda itu pingin dianggap maskapai yang expert dari sisi pelayanan, full service ya pelayanan. Sedangkan kalau Citylink yang low cost, jadi pingin melayani pasar dengan dibilang expert dalam hal harga yang terjangkau. Nah, ini pasti tidak asing nih. Contoh kasus yang ketiga, ada shampoo Head and Shoulders. Ini pingin dibilang expert dalam hal mengatasi ketombe. Sedangkan kalau Pantene rambut rontok, lebih halus ya, lebih terawat, perempuan banget. Nah, ini adalah positioning yang coba ditanamin oleh produk-produk tersebut gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, dalam melakukan berbagai positioning itu seorang pemasar bisa melakukan positioning dengan berbagai cara. Bisa menurut manfaat ya, menurut harga, kualitas, berdasarkan pemasar, berdasarkan pesaing, kategori produk ataupun atribut produk. Nah, saya akan lebih menjelaskan ini berdasarkan contoh kasus. Mungkin di sini ada yang coba ingin menganalisis dari kasus yang coba saya tawarkan sekarang gitu ya. Di sini ada produk Wakai. Nah, ini mungkin produknya ada yang baru dengar atau bahkan ada yang sudah menggunakan. Ada nggak yang mencoba untuk menganalisis Wakai ini positioningnya di mana? Pingin dianggap expert di benak konsumen dalam hal apa? Yang mencoba menjawab, oke. Baik, perkenalkan nama saya untuk Wakai ini mereka merupakan produk dari Indonesia yang ingin dianggap expert dalam menciptakan produk layaknya produk dari negara Jepang. Untuk branding sama quality mereka biar lebih menarik konsumen aja. Karena kan quality dari Jepang kan
terkenalnya selama ini. Oh iya benar ya. Jadi yang disampaikan oleh Lauza. Jadi Wakai ini sebenarnya produk dalam negeri. Dia memilih positioning sebagai produk yang memiliki kualitas terbaik. Nah, gimana caranya? Dia mempositioningkan melalui brand. Brandnya seolah-olah brand Jepang. Jepang itu dianggap oleh sebagian besar kita bahkan ya itu adalah negara dengan kualitas kontrol yang baik, kualitas produknya bagus, sehingga Wakai harapannya di benak konsumen akan seperti itu. Padahal ya ini adalah produk dari dalam negeri. Oke. Nah selanjutnya Miniso. Ada yang mau coba? Ya. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Damayanti. Oke. Nah, Miniso ini itu termasuk perusahaan yang menjual peralatan rumah tangga, aksesoris, peralatan dapur, sampai pada produk kecantikan. Oke. Nah, Miniso ini termasuk produk Tiongkok yang mengadopsi pada konsep Jepang. Oke, benar ya. Jadi kurang lebih sama tadi sebenarnya dengan Wakai, cuman ini bedanya ini produk dari China. Dia ingin dianggap expert dari sisi kualitas dengan cara membranding produknya berasal dari Jepang. Nah, lanjut kita ke kasus berikutnya. Ada Imperial Kitchen dengan Brito. Ada yang mau coba ini? Oke. Perkenalkan, nama saya Irfan Yusuf. Imperial Kitchen and Dim Sum ini mempositioning dengan cara dia menyajikan hidangan-hidangan yang masih fresh. Terbukti dengan para koki-kokinya yang bisa dilihat langsung bagaimana cara memasak makanan yang ada di restoran tersebut. Bagus sekali, benar ya. Jadi dia coba untuk mempositioningkan sebagai produsen yang senantiasa bisa menghadirkan kepada pelanggannya berupa makanan yang sangat fresh. Ya, terbukti dari dia selalu menampilkan kokinya itu masak langsung ya on the spot ketika pelanggan memesan. Oke, mungkin ini adalah kasus terakhir. Ada yang mau coba? Oke. Perkenalkan, nama saya Alvia. Oke. Untuk The Harvest sendiri, ini positioningnya dia adalah cake premium dengan harga premium, tapi dapat dijangkau oleh semua orang. Iya, benar sekali. Jadi The Harvest ini kalau kita lihat sejarahnya, penciptanya itu yang ada di gambar slide ini ya, namanya Lalito Silva. Dia adalah mantan koki di Hotel Bintang 5. Dia coba keluar dan kemudian memproduksi cake yang premium, di mana cake ini harganya juga cukup mahal ya, sehingga ada anggapan bahwa The Harvest ini adalah produk yang berkualitas. Dia ingin dianggap expert dari sisi kualitas dan memiliki sisi premium. Nah, di situ yang coba dia positioningkan untuk produknya. Baik, ini beberapa kasus yang tadi kita sudah bahas ya. Saya coba akan mungkin menutup sesi ini dengan sebuah pertanyaan. Positioning itu tidak senantiasa berhasil dilakukan oleh seorang pemasak. Ada beberapa sebab kenapa positioning itu gagal. Nah, pertanyaan saya adalah, saya sudah tampilkan di slide ini, ada setidaknya 4 hal yang menyebabkan positioning itu gagal. Mungkin salah satu di antaranya ada yang bisa menjelaskan kenapa positioningnya bisa gagal. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Anissa. Salah satu contoh dari positioning yang gagal yaitu under positioning, yaitu situasi di mana produsen tidak memiliki posisi yang jelas untuk memasarkan produknya, sehingga produknya dianggap sama saja dengan produk yang lain. Iya, benar sekali ya. Jadi positioning itu harus jelas dan kalau bisa berbeda dari pesaing. Nah, kalaupun harus sama, delivery informationnya harus benar-benar bisa tertancap di benak konsumen ya. Jangan sampai delivery pesaingnya yang berhasil menancap di konsumen, sedangkan kita tidak berhasil. Padahal bisa jadi produk kita lebih duluan, produk kita jauh lebih expert daripada produk pesaing kita. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Namun sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tugas kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Tugasnya adalah berikut ya. Nah, ini dia. Jadi silakan kalian membentuk satu kelompok terdiri dari 5 orang dan coba kalian desain satu ide produk ya yang nanti akan mengacu pada problem terkini. Kalian coba untuk menjadi problem solver, menyelesaikan berbagai problem terkini. Nah, silakan dari ide yang kalian desain tadi berupa produk ya, itu kalian tetapin segmentasinya. Kalian coba desain segmentasinya ya, kalian kelompok-kelompokin. Kemudian yang kedua kalian pilih target marketnya ya, target pasarnya. Dan yang terakhir kalian coba untuk mempositioningkan produk kalian itu pingin dibilang expert di benak konsumen dalam hal apa.
Kemudian visualisasikan ide tersebut boleh dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk video, dalam bentuk Canva dan sebagainya, yang kemudian minggu depan silakan kalian presentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mungkin sebelum saya sudahi, apakah ada pertanyaan untuk perkuliahan pada sore hari ini? Sudah jelas semuanya? Sudah, baik. Saya rasa cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa kerjain tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.